Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian kelas 9A maupun kelas 9B? Mudah-mudahan kalian semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahkan rizkinya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan umurnya, Allah cerdaskan pikirannya, Allah kuatkan ingatannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi tahsin tentang hamzah wasol dan hamzah qat'i ya. Modul ke-6 halaman 15 dan 16. Baik. Mari kita pelajari bersama-sama. Hamzah itu adalah bagian dari huruf hijaiyah ya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, za, ro, za, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, dho, ain, ghain, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, hamzah, ya. Nah, hamzah. Dalam praktek pembacaannya di dalam Al-Quran, hamzah ini artinya ada tulisannya. Tetapi dalam konsepnya, pertama, dalam membacanya, hamzah tetap diucapkan dalam kondisi apapun. Hamzah inilah yang disebut dengan hamzah qat'i. Jadi dalam kondisi apapun ini hamzah tetap dibaca. Yang kedua adalah hamzah yang kadang-kadang diucapkan dan kadang-kadang tidak diucapkan. Hamzah inilah yang disebut dengan hamzah wasol ya. Jadi penulisannya mah ada, tetapi kadang-kadang harus diucapkan, terkadang harus tidak diucapkan, nggak boleh diucapkan. Baik, kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah hamzah qat'i. Hamzah qat'i, qat'un itu artinya terputus ya. Terputus. Hamzah qat'i berarti hamzah yang terputus, dalam arti cara membacanya adalah terputus dan tidak diteruskan. Karena itu ia tetap terbaca. Artinya hamzahnya harus tetap dibaca. Definisinya hamzah qat'i adalah hamzatul qat'i iya al-hamzatul lati tathbutu fil nutqi da'iman. Sawa'un kanat fi bad'il kalam au fi waslihi. Hamzah qat'i adalah hamzah allati tathbutu fin nutqi, yang tetap selamanya harus diucapkan. Hamzah yang dapat diucapkan selamanya ini arti secara letternya allati tathbutu, sabata itu tetap, allati tathbutu fin nutqi, yang tetap diucapkan daiman selamanya. Sawaun kana fi badil kalam au fi wasli, sama saja mau di permulaan kalimat ataupun di tengah-tengahnya. Itu secara letterlek arti ya. Artinya hamzah yang dapat diucapkan selamanya baik di permulaan kalimat maupun di tengah-tengah kalimat. Untuk hamzah qat'i atau hamzah qat'i pada mushaf Utsmani ditandai dengan hamzah pada huruf alif. Ada hamzah. Jika alif berharokat fathah dan doma, maka hamzahnya ada berada di atas alif. Tetapi jika hamzahnya berharokat kasrah, maka hamzahnya berada di bawah alif. Ikhwatun, contohnya di awal kalimat ataina, di awal kalimat ja'akum, tengah kalimat syuhada'akum. Jadi ada hamzah-hamzah yang berada di tengah kalimat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik. Jadi hamzah yang memang benar-benar harus dibaca selamanya. Itu namanya hamzah qat'i. Nah, lanjut. Hamzah wasal. Nah, inilah yang ibaratnya beda dengan yang pertama. Ada tulisannya
tetapi hamzah wasol ini terkadang tidak boleh dibaca. Arti wasol itu artinya sendiri adalah sambung. Wasola yasilu wasol, sambung. Silaturahmi, menyambungkan persaudaraan. Silaturahmi sama dari kata wasola. Wasol, hamzah wasol. Hamzah yang sambung atau tembus. Dalam artinya hamzah itu tidak dibaca di tengah-tengah kalimat, namun hanya dibaca jika di awalnya kalimat. Definisinya adalah menurut para ulama, hamzatul wasli adalah hiya hamzatul lati tadharu fin nutqi idza ja'at fi bad'il kalam wa la tadharu idza wusilat bima qablaha. Artinya hamzah wasal adalah hamzah yang tampak diucapkan jika di awal kalimat, tetapi tidak tampak, tetapi tembus jika disambungkan dengan huruf lain. Jadi ketika dia bergandengan dengan huruf yang lain, maka hamzahnya ini tidak boleh dibaca. Tetapi ketika dia posisinya ada di awal kalimat, maka hamzahnya ini harus dibaca. Nah, maka pada penulisan mushaf Utsmani, biasanya mushaf ini yang produk penerbitan dari Timur Tengah biasanya ya. Tetapi cukup dengan huruf alif saja. Jadi tidak ditandai dengan adanya hamzah di atas maupun di bawah ya. Tapi perlu diingat juga bahwa hamzah wasal ini tidak seperti alif huruf mad. Jadi tidak akan berfungsi menjadi panjang karena ini bukan alif tapi ini adalah hamzah. Hamzah wasal, hamzah yang bisa diucapkan ketika di awal kalimat, tetapi hamzah wasal ini ketika disambung tidak boleh diucapkan. Contoh tertulis ittabi'u. Nah, ittabi'u awalnya. Ketika dia bersambung dengan huruf lagi, pokoknya ada man, manit tabi'u. Gak boleh man ittabi'u, tapi manit tabi'u. Begitu. Jadinya hilang alifnya ya. Ihbitu di awal kalimat. Ketika ada kalimat sebelumnya alladzi ihbitu umpamanya ya. Awal kalimat ihbitu. Nah, ketika ada di tengah kalimat maka i-nya itu jadi hilang. Isa ibnu Maryam asalnya. Di tengah kalimat ibnu Maryam. Ketika ada kata-kata Isa, maka alif ibnun jadi hilang. Jadi Isa ibnu Maryam. Bi'sal ismul fusuk bi'sal ismu. Jadi bi'sal ismu. Karena ini di tengah kalimat jadi hilang i-nya. Oke. Ini ada beberapa contoh ya. Hamzah koto dan hamzah wasol. Coba perhatikan mana yang termasuk bacaan hamzah koto dan mana yang termasuk hamzah wasal. Ambai. Nah, ini adalah hamzah koto. Ambai. Gak bisa. Min ambai gak bisa. Mimbai gak bisa. Kalau ada. Tapi tetap ambai. Min ambai. Nah, jadinya kalaupun ada kalimat sebelumnya. Nah, innallaha astofaki asalnya. Tapi karena ada ayat, ada kalimat berikutnya jadi innallaha astofaki. Warka'i irka'i asalnya. Warka'i kada wawu jadi warka'i, hilang hamzah wasol. Biiznillah. Nah, ini hamzah koto kalau ini. Biiznillah. Jadi selama ini bisa dibaca biiznillah. Wasjudi. Usjudi asalnya usjudi. Ada wawu jadi hilang hamzah wasal, hamzahnya ini hamzah wasal namanya. Wasjudi. Rabbi ja'ali wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alli.
Asalnya ij'ali. Ij'ali. Jadi Rabbij'ali. Hilang hamzahnya. La ikraha fid din. Ikraha ini hamzah qata. Gak boleh lakroha, gak boleh. Tapi la ikraha fid din, ini hamzah qata. Maqtatala. Nah, karena hilang hamzahnya maka ini hamzah wasol. Adam. Adam itu hamzah qata. Abaakum hamzah qata. Idzibtala, i-nya i sebelum di itu hamzah qata, tapi ibtalanya itu hamzah wasol. Idzibtala. Itu ya contoh-contohnya. Mana yang hamzah qata, mana yang hamzah wasol. Jadi hamzah qata itu gak boleh dihilangkan kalimat hamzahnya dalam bunyinya, dalam bacaannya. Tapi kalau hamzah wasol ketika bergandengan dengan kalimat sebelumnya maka hilang hamzahnya. Seperti Ibnu Maryam, ada Isa maka hilang i-nya jadi Isa bin Maryam. Oke, lanjut. Apabila apabila ada hamzah wasol berada di awal kalimat atau bacaannya atau ada di bacaan awal kalimat, maka ada 3 cara membacanya. Baik, apabila ada hamzah wasol berada di awal kalimat atau di awal bacaan, maka ada 3 cara membacanya. 1, dhammah, yaitu hamzah wasol yang terdapat pada fi'il dan huruf ketiga dari fi'il tersebut berharakat dhammah, yaitu contoh udkhulu. Ini kalian memang harus tahu kalimat-kalimat bahasa Arab ya. Bahasa Arab ini biasanya kaitannya dengan fi'il amar, udkhulu. Jadi kalau ain fi'ilnya dakhala yadkhulu, ain fi'il mudhari'nya berharokat dhammah, maka fi'il amarnya hamzahnya itu harus berharokat dhammah gitu. Tapi kalau fi'il mudhari'nya berharokat fathah atau berharkat kasrah, maka hamzahnya atau fi'il amarnya itu harus berharkat kasrah. Seperti yang nomor 3, idrib, iftah, ijtama'a. Nah, itu. Kalau ketemu ada wawunya jadi hilang. Wadrib, waftah, wajtama'a. Tapi ketika memulai maka ini ada 2. Kalau bisa idrib, ri, kalau tak tetap bisa kasroh semuanya. Iftah, ijtama'a, kecuali yang ain fi'il mudhari'nya adalah berharokat dhammah maka hamzahnya, hamzah wasolnya harus berharokat udkhulu, ukhruj, unsur. Begitu ya. Tapi kalau ada huruf sebelumnya maka hilang hamzahnya. Wadkhulu gak boleh, wa udkhulu, wakhruj gak boleh, wa ukhruj gak boleh. Jadi hilang. Wadkhulu, wakhruj, wansur. Begitu ya. Itu hamzah wasol. Yang kedua dibaca fathah, yaitu hamzah wasol yang terdapat pada isim yang diawali alif lam ta'rif. Al-Baqarah tetap ya, alladzi itu annas, al-ilmu isim isyarat juga, alladzi, allati sama itu. Ketika ada huruf sebelumnya, contohnya ada wawu, wal baqarah, hilang a-nya. Gak boleh wa al baqarah, gak boleh. Wan nas, minan nasi, gak boleh. Min annas, gak boleh. Tapi minan nasi, al ilmu, minal ilmi, atau wal ilmu, hilang hamzahnya. Nah ini dinamakan dengan hamzah wasol. Kasroh, ya ini sama dengan yang nomor 1, di mana fiil ini fiil mudhari'nya berharokat fathah, lain fiil mudhari'nya berharokat fathah atau berharokat kasroh, maka hamzah wasolnya harus berharokat kasroh. Idrib, daraba yadribu, idrib. Iftah, fataha yaftahu, iftah.
Ijtama'a yajtami'u. Ijtama'a yajtami'u. Ijtama'. Nah, maka ketika bergandengan dengan huruf sebelumnya maka hilang hamzahnya. Wadrib bi'asakal hajar, gak boleh wa idrib. Waftah, gak boleh wa iftah. Wajtama'a, man ijtama'a, gak boleh man ijtama'a. Man ijtama'a, wajtama'a, begitu ya. Baik, demikian pengertian tentang hamzah wasal dan hamzah qata. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kesimpulannya, hamzah wasal adalah hamzah ketika di awal kalimat harus dibaca, dan ketika di tengah kalimat maka dia tidak dibaca, tidak boleh dibaca. Adapun hamzah qata dalam kondisi apapun, di awal kalimat, di tengah kalimat, maka dia harus dibaca. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.